yang pernah hidup di tengah masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Dulu, legenda ini dituturkan secara turun-temurun oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Namun saat ini, tidak banyak orang yang mengetahui cerita ini. Legenda Putri Lopian ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai kemanusiaan dan cinta lingkungan. Dahulu kala, di daerah Lopian, Tapanuli Tengah, hiduplah seorang putri yang bernama Lopian. Putri Lopian adalah anak Raja Lopian, raja yang bijaksana. Raja Lopian sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Setiap sore, sang raja membawa Putri Lopian bermain di taman kerajaan. Putriku, ayah sangat menyayangi. Ayah ingin sekali engkau tumbuh dewasa. Ayah ingin melihatmu menikah dengan pangeran gagah dari kerajaan tetangga. Akan tetapi ayah, jika Lupin nikah nanti, Lupin tidak mau berpisah dengan ayah. Lupin bersama ayah terus. Ya, ayah juga ingin kita terus bersama, putriku. Putri Lopian, pakailah kalung ini. Kamu akan terlihat sangat cantik jika memakai kalung ini. Dan ingat, jangan kau lepaskan kalung ini sampai kepadamu. Satu hal lagi, putriku. Setelah 17 tahun pernikahan nanti, buatlah upacara Manusubodhi. Upacara turun-temurun yang dilakukan leluhur kita untuk memohon pertolongan dari Sang Pencipta. Beberapa hari kemudian, terjadilah peristiwa yang mengerikan. Gempa hebat melanda kerajaan. Disusul kemudian dengan surutnya air laut. Penduduk sangat heran, apakah gerangan yang terjadi? Mengapa air laut surut sangat jauh sehingga ikan-ikan bergelimpangan di pasir pantai? Penduduk berlarian menangkap ikan-ikan itu. Mereka melupakan gempa hebat yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara gemuruh datang dari tengah laut. Dari kejauhan, terlihat seperti gajah raksasa berlarian menuju pantai. Masyarakat masih tidak memperdulikan suara gemuruh itu. Mereka sibuk menangkap ikan yang terdampar di pantai. Namun, beberapa detik kemudian, ombak besar menghantam pantai, menyapu apapun yang dilewatinya. Penduduk yang berada di pinggir pantai itu hanyut ditelan ombak besar. Ombak setinggi pohon kelapa menggulung apapun yang dilewatinya. Rumah penduduk, bahkan istana kerajaan Lopian rata dengan tanah. Ayah dan ibu Putri Lopian menghilang di dasar samudra, digulung ombak yang menerjang kerajaan Lopian. Konon, ayah dan ibu Putri Lopian menjelma menjadi peri penunggu dasar samudra yang sangat luas itu. Para pengawal dan lumbalang kerajaan juga hilang secara misterius.
tinggallah sang putri sendirian di bekas istana ayahandanya. Putri Lopian yang berumur 9 tahun itu sangat ketakutan karena tidak ada seorang pun yang ditemuinya di istana. Ayah! Ibu! Di mana kalian? Aku takut. Ayah! Ibu! Putri Lopian terus menangis dan memanggil ayah ibunya. Begitulah, akhirnya Putri Lopian kecil tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh beberapa hewan yang menjadi sahabatnya hingga ia dewasa. Pada suatu tempat tidak jauh dari kerajaan si Pancakoras, di kaki Gunung Batara, masyarakat dihebohkan oleh cerita 2 orang pencari kayu bakar yang melihat sosok wanita cantik di dalam hutan yang ditemani oleh beberapa ekor hewan. Jadi benar, kalian berdua melihat sosok wanita di dalam hutan. Benar, wanita itu sangat cantik dan dia ditemani oleh beberapa ekor hewan. Terus apa yang kalian lakukan? Semula kami ingin mendekati dan memanggil wanita itu, tapi wanita itu tiba-tiba menghilang dan saking takutnya kami berdua lagi. Untung kalian tidak mendekati dan memanggilnya. Apa yang terjadi kalau kami memanggil? Yang kalian lihat itu bukan manusia, tapi seorang dari peri kayangan. Untung kalian tidak memanggilnya. Kalau kalian panggil dan dia melihat, kalian bisa hilang dan tidak dapat kembali pulang. Kemana kami akan dibawanya? Kalian akan dijadikan budak di kerajaan dunia yang jauh di dalam hutan, dan kalian tidak akan bisa pulang lagi. Selama 1 minggu hebohlah kampung itu dengan cerita penampakan wanita cantik di ujung kampung. Cerita itu kian lama kian menyebar, bermula ke kampung sebelah sampai akhirnya ke ibu kota kerajaan. Akhirnya berita tentang kehadiran wanita cantik dari dalam hutan itu sampailah ke telinga raja di kerajaan si Pancakoras. Baginda memanggil guru kerajaan menanyakan perihal putri itu. Tuan Guru, aku mendengar tentang kehadiran seorang wanita cantik di dalam hutan. Seluruh rakyat negeri ini sudah tahu hal itu. Aku ingin tahu kebenaran tentang cerita itu, Tuan Guru. Sembah sujud Tuanku Raja yang mulia. Apa yang Tuanku dengar dan tanyakan benar adanya. Beberapa hari lalu, 2 orang pemuda pencari kayu bakar melihat seorang wanita keluar dari dalam hutan. Kabar yang hamba dengar, wanita itu sangat jelita, Tuanku, dan dia membawa tombak. Menurut hamba, mungkin dia sedang berburu, Yang Mulia. Siapa gerangan wanita itu, wahai Tuan Guru? Menurut mata batin hamba, Yang Mulia, dia adalah Putri Lopian. Dahulu, orang tuanya adalah seorang raja di kerajaan Lopian. Dan kabar yang hamba dengar, kedua orang tua Putri Lopian menjelma menjadi peri penunggu samudra. Benar dugaanku. Ayah Putri Lopian itu adalah sahabatku. Ketika musibah itu terjadi, sebenarnya aku sudah memerintahkan Panglima membawa pasukan untuk menyelamatkan Raja Lopian dan penduduk kerajaan. Tapi tak satu pun yang selamat.
Hari ini kita mendengar tentang seorang wanita yang nampak dalam mimpi. Tuan Guru mengatakan bahwa dia adalah Putri Lopia. Benar yang mulia, ketika musibah itu terjadi, pastilah sang putri sangat ketakutan. Dan menurut mata batin hamba, dia bersembunyi di sebuah ruang rahasia istana. Itulah yang membuat Putri Lopia selamat dari musibah itu. Ayahanda Raja, andai Ayahanda berkenan, bagaimana jika kita menggelar syukuran kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon untuk mempertemukan kita dengan Putri Lopia? Benar juga katamu. Tuan Guru, siapkan seluruhnya agar kita bisa secepatnya melaksanakan syukuran itu. Baik yang mulia. Persiapan acara syukuran pun dilakukan. Acara syukuran mengusung bunti, yaitu acara melepas bekal ke laut lepas. Pada malam purnama, dilakukanlah acara melepas bunti ke laut lepas. Pelepasan bunti dilakukan oleh Raja Sipan Siaporas dengan diiringi doa-doa yang dilantunkan oleh guru kerajaan. Dan seketika, Pulau Musala yang berada jauh di tengah laut tampak bercahaya. Sinarnya seperti pelangi sehingga terlihat sangat terang dan indah. Lalu keajaiban muncul. Di tengah-tengah sinar itu muncullah wajah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Tuan Guru, wajah siapakah gerangan yang terlihat di dalam pusaran cahaya pelangi itu? Yang mulia, itu adalah wajah Putri Lopia. Ini pertanda dari peri penunggu, ayah dan ibu Putri Lopia. Agar yang mulia mencari dan membawanya ke istana. Jika baginda berhasil, maka kerajaan kita akan aman dari mara bahaya, badai, dan gelombang besar. Tapi Tuan Guru, kita tidak tahu keberadaan Putri Lopia. Bagaimana kita membawanya ke kerajaan ini? Putri Lopia sangat suka memasak. Konon, masakannya sangat lezat. Saran hamba, kita adakan sayembara memasak untuk memancing Putri Lopia keluar dari dalam hutan. Kalau begitu, segera saja kita laksanakan sayembara itu, Tuan Guru. Ya, menurut hemat hamba, kita memang harus segera melaksanakannya yang mulia. Ayahanda Raja, bagaimana kalau pemenang sayembara itu menjadi istri hamba Ayahanda? Ya, ide yang bagus. Aku setuju. Tuan Guru, persiapkanlah semua untuk acara itu. Baik yang mulia. Maka diumumkanlah sayembara memasak itu ke seluruh negeri. Kehebohan pun terjadi. Apalagi diumumkan juga bahwa pemenang sayembara memasak itu akan diangkat menjadi menantu raja. Dan jauh di dalam hutan, Putri Lopian mendapat kabar dari burung beo sahabatnya bahwa akan diadakan sayembara memasak di ibu kota kerajaan. Putri, hamba dengar akan diadakan sayembara memasak di ibu kota kerajaan. Apakah benar kabar yang kau bawa ini, Beo? Benar, Tuan Putri. Dan hamba dengar juga pemenangnya akan diangkat menjadi menantu raja. Aku pernah mendengar bahwa putra Raja Sipan Siaporas, Pangeran Madiri, seorang pemuda baik hati, gagah dan tampan. Apa rencana Tuan Putri? Aku harus ikut sayembara ini. Sayembara memasak itu diikuti oleh penduduk di seluruh negeri. Bukan hanya diikuti oleh penduduk dan rakyat biasa,
tapi juga diikuti oleh putri-putri pejabat kerajaan yang berharap akan menjadi menantu sang raja. Namun, keahlian Putri Lopian dalam hal masak-memasak tidak bisa tertandingi oleh peserta yang lain. Ya, Putri Lopianlah yang menjadi pemenang sayembara itu. Apakah benar kau bernama Putri Lopian? Benar, Yang Mulia. Hamba Lopian dari Rimba Lopian. Apakah ayah dan ibumu yang menjelma menjadi peri peluru samudra? Benar, Yang Mulia. Peristiwa itu sudah lama terjadi, tetapi masih segar dalam ingatan hamba. Ayah dan ibu hamba serta seluruh penduduk lenyap di telan gelombang laut. Saat peristiwa itu terjadi, hamba sedang tidur di sebuah kamar rahasia di bawah tanah, Yang Mulia. Karena itulah cuma hamba yang selamat dari bencana. Ketika hamba kembali ke istana, semua sudah hancur tanpa sisa. Ya, aku ingat peristiwa itu. Bahkan aku sudah memerintahkan pasukan dan para pengembala istana dari kerajaan ini untuk membantu Lopian. Tapi terlambat. Semuanya sudah hancur. Putri Lopian, mendekatlah kemari. Aku ingin melihat kalung yang kau pakai itu. Tunggulah sejenak, Lopian. Ada sesuatu yang ingin aku perlihatkan kepadamu. Ini. Ada apa dengan kotak ini, Yang Mulia? Dan mengapa kotak ini diberikan kepada hamba? Lopian, kau bukalah kotak itu. Ampun, Yang Mulia. Mengapa kalung ini sangat mirip dengan kalung yang hamba pakai ini? Anak, kalung ini adalah pemberian guru kami, guruku, dan juga guru ayahmu. Kami satu perguruan. Selain itu, kami berdua masih ada hubungan darah dari pihak ibu. Ayahanda, izinkan hamba untuk bertanya kepada Putri Lopian. Silahkan Ananda. Putri Lopian, sejak kapankah kamu melihara kura-kura ini? Kura-kura ini bersama hamba sejak hamba kehilangan kedua orang. Kura-kura inilah yang menemani hamba kemana saja hamba pergi. Putri Lopian, sejak kecil aku juga punya peliharaan kura-kura seperti itu. Sebaiknya kita pertemukan mereka. Sesuai dengan janjiku, pemenang sayembara memasak yang dilaksanakan kerajaan akan kuangkat menjadi menantuku. Ya, benar. Lopian, apakah kau bersedia menjadi pendampingku? Pangeran, hamba bersedia menjadi istri pangeran jika pangeran mau memenuhi syarat yang hamba ajukan. Apa syarat yang harus aku penuhi, Lopian? Buatkanlah kulit kuning dan araklah dengan menggunakan sampan kecil menuju samudra untuk dipersembahkan kepada kedua orang tua hamba. Jangankan membuat persembahan kulit kuning, mengadakan kenduri besar setiap bulan pun aku sanggup. Asal Adinda mau menjadi istri. Ada satu lagi permintaan hamba, pangeran. Sebutkan saja, Lopian. Mudah-mudahan aku akan menyanggupinya. Pada tahun ke-17 setelah pernikahan kita kelak, hamba minta diadakan upacara kebesaran kerajaan mengusung gunting. Aku siap menerima semua persyaratanmu, Putri Lopian. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pesta besar
besar dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Ternak unggas seperti ayam, itik, angsa dipotong untuk menjadi santapan. Bukan hanya itu, kambing, lembu, bahkan kerbau pun menjadi hidangan. Rakyat seluruh negeri turut berpesta gembira dan memberi doa restu kepada kedua mempelai dan seluruh kerajaan. Hingga bertahun kemudian, Pangeran Badiri pun menggantikan ayahandanya menjadi raja. Dan atas saran Tuan Guru, kerajaan itu dinamakan dengan Kerajaan Badiri. Raja Badiri dan Putri Lopian hidup rukun dan damai. Mereka dianugerahi 4 orang anak, 2 orang putra dan 2 orang putri. Sesuai dengan janji Raja Badiri, pada tahun ke-17 pernikahannya dengan Putri Lopian, diadakanlah upacara Mangusung Bunti. Namun, ketika seluruh perbekalan dilarung ke laut, tiba-tiba Ayo, semuanya, larilah ke daratan. Carilah daratan yang tinggi. Larilah ke atas bukit sana. Selamatkan diri kalian. Akan tetapi, sang permaisuri Putri Lopian tampak berdiam diri, tertegun memandang ombak. Sesekali dia menoleh kepada suami dan anak-anaknya. Air mata tampak mengalir di pipi Putri Lopian. Matanya menatap rindu pada badai dan ombak yang ada di depannya. Saat itulah ombak besar datang merenggut dan menelan tubuh Putri Lopian. Akhirnya, Putri Lopian menghilang seiring ombak dan badai yang berlanda. Sampai sekarang, sering terlihat penampakan wajah Putri Lopian di ambang senja. Apabila wajah Putri Lopian muncul di ambang senja, alamat laut akan tenang. Para nelayan akan segera pergi ke laut menangkap ikan, karena hampir dapat dipastikan bahwa ikan akan melimpah ruah. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa jam sampai penampakan wajah Putri Lopian menghilang bersama datangnya malam. Para nelayan harus berhati-hati, karena selang beberapa saat setelah kemunculan wajah sang putri di langit, akan turun badai topan yang sangat dahsyat. Hal itu menjadi pertanda bagi para nelayan agar tidak melaut. Pramuka kayak gini.
Mari kita beri aplaus untuk mereka. Siswa-siswi Yabim Taruna Kota Pandan Tapanuli. Sekali lagi aplaus untuk SMA Yabim Tapanuli.